Salam bahasa, bahasa Indonesia, bahasa komunikasi anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Ine, masih dalam bahasa Indonesia. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan masih belajar mengenai karya ilmiah. Nah, pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai sistematika karya ilmiah. Dalam kesempatan ini kita akan belajar mengenai kebahasaan karya ilmiah. Secara umum, ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah ragam formal ilmiah. Ciri kebahasaan yang pertama adalah tidak jauh berbeda dengan proposal kemarin ya, karena juga itu merupakan salah satu karya yang formal. Ciri yang pertama adalah kata kerja tindakan atau verba material. Kata ini digunakan untuk menyatakan langkah-langkah atau prosedur kegiatan yang ditandai dengan adanya imbuhan membaca, menulis, merangkum, melakukan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kata pemerincian. Kata yang digunakan misalnya ada penanda angka 1, 2, 3 ataupun pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian yang ketiga adalah kata denotatif. Kata di sini adalah kata yang memiliki makna lugas, tidak menimbulkan rasa. Kemudian kata baku, kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima adalah konjungsi intrakalimat. Konjungsi di sini konjungsi yang berada di dalam kalimat. Kemudian yang keenam adalah kopula. Kopula di sini penandanya adalah, ialah, merupakan, untuk menunjukkan pendefinisian sebuah kata. Untuk kata denotasi dan konotasi saya berikan contohnya, misalnya di sini ada kata panas. Pada dalam kalimat udara siang ini sangat panas. Dalam kata denotasi ini memiliki makna yang dimaksud adalah suhu. Berbeda dalam kata konotasi, hatimu cepat panas. Ini panas di sini menunjukkan marah. Kemudian yang kedua adalah ada kata manis yang memiliki berbeda. Dalam karya ilmiah, kata yang digunakan adalah kata denotasi. Kemudian untuk pemilihan katanya diperhatikan, yang pertama adalah di sebagai awalan. Penjelasannya di sebagai pembentuk kata kerja pasif dituliskan serangkai dengan kata yang diikuti. Contohnya dilakukan, dihitung, dibahas, dikutip. Kemudian di sebagai kata depan, maaf ya di sini depan, tapi yang dimaksud adalah depan. Ini berfungsi menyatakan tempat atau arah, atau untuk memudahkannya tidak memiliki bentuk aktif. Ini ditulis terpisah di atas, tidak ada mengatas, mekiri. Maka di sini menunjukkan tempat ataupun arah, sehingga penulisannya harus dipisah. Kemudian untuk yang ketiga pembentukan kata. Imbuhan me yang dilekati kata dasar awalan k, t, s, p itu menghasilkan bentukan kata peluluhan. Di sini misalnya pengaruhi, sontek, semuanya diawali dengan huruf p atau s. Maka harus luluh, memengaruhi, menyontek, syukuri, mensyukuri. Untuk syukuri tidak luluh karena terdiri dari konsonan ganda atau misalnya hanya satu kata saja. Misalnya tor, cor, mengecor, tes, mengetes, tidak luluh. Kemudian yang keempat konjungsi antar kalimat. Ini yang diawali tanda koma, letaknya di dalam kalimat tetapi harus diberikan tanda koma. Hanya 4 saja, yang lainnya tidak perlu diberi tanda koma. Saya singkat menjadi STM, S sedangkan seperti T tetapi melainkan, hanya 4 ini. Yang lainnya penulisannya tidak menggunakan tanda koma. Silakan ya, ini yang perlu diingat. Kemudian yang kelima, konjungsi antar paragraf. Ini harus selalu diikuti tanda koma karena letaknya selalu di awal paragraf. Contohnya jadi koma, namun koma, selain itu. Kemudian yang keenam, penulisan gabungan kata. Gabungan kata ditulis terpisah kecuali gabungan kata yang mendapat awalan atau akhiran ditulis serangkai. Tanggung jawab ditulis terpisah karena tidak mendapatkan awalan ataupun akhiran. Bertanggung jawab ditulis serangkai karena mendapat awalan ber. Kemudian untuk yang nomor 7 kata baku, ini kata yang sesuai dengan PUB sehingga kita memang harus luas pemahaman.
nya. Contohnya pikir, analisis, sistem, dan aktif, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir, penghematan kata, tidak menggunakan kata yang sama maknanya. Ini sering ya, sehingga penggunaannya itu adalah harus salah satu. Misal adalah merupakan, pilih salah satu. Sejak dari, pilih salah satu yang lebih tepat. Demi atau untuk, agar atau supaya, seperti atau misalnya. Untuk pemilihan kata ini menjadi kunci dalam menulis sebuah karya ilmiah dan menulis hal yang lain, sehingga tidak lagi terjadi kesalahan karena kalian sudah paham penggunaannya. Demikian anak-anak untuk materi hari ini mengenai kebahasaan karya ilmiah. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang manfaat untuk kalian. Salam bahasa, bahasa Indonesia, bahasa komunikasi anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.